Insyaallah kita membahas ini satu tema tentang mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Sekarang tanggal 11 Sya'ban kalau di kalender di komputer saya. Mungkin beda-beda, tidak masalah insyaallah. Yang jelas sebentar lagi kita ini akan memasuki bulan Ramadan. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bergembira menyambut Ramadan, dan mestinya kita juga menyambutnya. Kita persiapkan, ibarat ada tamu, ya, tamu agung akan datang. Apa yang perlu kita lakukan kira-kira? Ya. Yang perlu kita lakukan pertama itu ya bersih-bersih dan beres-beres. Ya. Ini apa saja itu? Ada irjen atau kepala mau datang di sekolah, biasanya yang awalnya belajar pun diliburkan. Anak-anak bersih-bersih, beres-beres supaya rapi. Kemudian yang kedua, melakukan segala sesuatu yang bisa membuat tamu tersebut merasa senang. Ini kalau tamu agung mau datang, orang yang kita hormati. Nah, ini bulan masalahnya. Bulan yang akan datang ini bulan yang termasuk bulan yang sangat agung, yang kalau orang itu tahu kemuliaannya tentu akan berharap setahun itu Ramadan semua. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ya, sebagaimana yang di awal ini, yakni bersih-bersih. Bahasa lainnya bersih-bersih itu ya tobat. Dalam kajian tasawuf sekalipun, tangga pertama untuk sampai kepada Allah adalah dengan bertobat, membersihkan diri. Karena bagaimana kita berharap bisa paham kalau di dalam Al-Hikam itu ya, orang bisa memahami ilmu kalau dia tidak bertobat dari dosa-dosanya. Dan tobat ini ada 3 syaratnya. Yang pertama itu adalah menyesal, ya, at-taubatu hiya an-nadam. Taubat itu adalah an-nadam, menyesal. Sebagaimana dalam sebuah hadis, an-nadamu taubah, penyesalan itu adalah taubat. Ini sama maknanya dengan al-hajju arafah. Haji itu ya arafah. Penyesalan itu ya taubat. Ya, ini rukun terpenting di dalam taubat, itu mesti ada penyesalan. Kalau tidak ada menyesal itu ya tidak taubat. Jadi bangga dengan dosa. Bahari waktu anum hendak binian macam apa aja kawa aja. Tuha karena sudah kada kawa menggawi lagi, tetap berbangga tapi nggak melakukan, itu tidak taubat namanya. Jaka masih kawa juga. Yang kedua al-iqla anil maksiyah, ya, meninggalkan maksiat min haitsu hiya maksiyah, dari sisi bahwasanya itu memang maksiat. La li anna fiha dararan li badanihi wa malihi, bukan karena di dalamnya itu ada bahaya terhadap badan maupun hartanya. Jadi kenapa ditinggalkan? Karena itu maksiat. Ada yang kenapa itu ditinggalkan? Ya, karena sudah kada kawa lagi. Nah, itu lain tobat. Atau kenapa itu ditinggalkan? Awak sudah kada kawa lagi menerima misalnya. Handak-handak aja. Tapi kada kawa menyandang lagi. Atau kenapa berhenti? Duitnya habis. Maka berhentinya itu bukan karena alasan-alasan kesehatan atau karena harta atau karena yang lain, tapi alasan berhentinya adalah karena itu maksiat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal azmu ala adamil audi ilaiha idza qadara. Ada azam, ada tekad untuk tidak kembali mengulangi kalau mampu, ya. Waktu di penjara ketangkep, saya khilaf, ya. Untung bukan saya khilafah. Saya khilaf, menyesal. Kada membuliki, tapi dalam hati, ya nalah kalau sudah keluar lah.
balas dendam, tidak begitu. Ini memang kalaupun mampu itu tidak akan mengulangi lagi, ada tekad begitu. Sehingga kalau kita mau ketemu Ramadan ini, bahkan sebetulnya senantiasa kita tiap hari itu bertobat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari itu 70 kali beliau itu beristighfar, minta ampun pada Allah, sebagai bentuk ketawaduan beliau, bentuk rasa syukur beliau. Sehingga kita ini mestinya tiap hari supaya kita mati itu dalam kondisi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ini berkaitan dengan hak manusia, maka perlu diselesaikan urusannya itu. Diselesaikan itu bisa dibulikakan. Kalau itu harta orang kita ambil, atau kalau tidak punya uang untuk membulikakan, minta rela. Minta rela. Kalau orangnya masih ada. Kalau orangnya sudah meninggal, ke ahli warisnya, julung itu. Kalau kada tahu lagi alamatnya, nah itu ada di syarah kitab Hidayatul Azkiya penjelasannya. Kemana itu harta orang itu harus dikembalikan. Ada urutan-urutannya itu. Intinya usahakan, bukan hanya karena ingin ketemu Ramadan, usahakan kita hidup itu senantiasa bersih-bersih ini. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Sehingga kalau meninggal dalam kondisi tidak ada sangkut paut dengan manusia maupun dengan Allah Ta'ala. Ini sangat penting. Banyak-banyak istighfar. Munajatnya juga istighfar kepada Allah. Seperti syairnya Imam Asy-Syafi'i, Ilahi, wahai Tuhanku, abdukal jani atau abdukal ashi ataka, hamba engkau yang penuh dosa ini menghadap kepada engkau ya Allah. Ada syairnya itu, lanjutannya biasanya dinyanyikan, dilakukan. Mengakui dosa kepada Allah Ta'ala, kemudian meminta ampun, karena engkau yang memberikan ampunan. Kalau tidak engkau ampuni, kepada siapa lagi kami ya Allah meminta ampun. Baik munajat itu dengan bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, sampaikan kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berharap, berdoa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sanadnya memang di sanad ini ada kelemahan menurut para ahli hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika masuk bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa barik lana fi Ramadan. Ya, dan berkahi kami, ini salah terjemahannya. Kalau dalam riwayat yang lain, wa ballighna Ramadan. Nah, yang riwayat ini wa barik lana fi Ramadan, dan berkahi kami pula di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Terus ini kan sanadnya lemah. Sanadnya lemah, tidak apa-apa baca doa ini. Sampean jangankan baca doa ini, baca doa ngarang sendiri tidak apa-apa. Tidak ada sanad-sanatan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Tambahi bininya Pak Haji di bulan Ramadan misalnya. Oh, ini tidak apa-apa juga, doa itu tidak apa-apa. Asal bukan untuk maksiat atau memutus silaturahim. Jadi jangan dilihat ini sanadnya dhaif terus orang berdoa begini disalahkan, tidak. Maknanya bagus saja. Dan para orang-orang soleh itu di dalam kitab Lataiful Ma'arif, kanu yad'unallaha ta'ala sittata ashhurin. Mereka itu berdoa kepada Allah 6 bulan, ayyuballighahum Ramadan, agar mereka itu disampaikan ke bulan Ramadan.
Jadi 6 bulan itu bukan hanya Rajab, setengah tahun nih berdoa, ya Allah sampaikan supaya hidup sampai bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu kapan kita ini akan meninggal. Oh, yang kita rencananya di rumah Al Mukarram Guru Hafiz itu juga tidak kesampaian, Allah berkehendak. Keponakan beliau kan yang meninggal dunia, usia masih remaja. Dulu saya sempat ngajar juga ke yang meninggal itu. Jadi masih mungkin usia berapa usianya? Mungkin usia SMA gitu ya? Hah? Oh 25 sudah ya. Berarti waktu di pondok itu sudah agak dewasa. 25 meninggal. Kena jantung juga. Kurang minum Yakul mungkin. Ya. Kita sudah hampir 2 kali lipat umurnya. Pak Haji sudah lewat. Pak Pian berapa Pak? Haji Ibrahim gitu. Berapa usia Pian? Di atas 60. Pak ini tadi 72 beliau. Pak Haji Yusman Asman. Ustaz Erwin ini 17 kan? Kalikan aja sendiri 17 kalikan berapa? Mereka berdoa setengah tahun untuk sampai Ramadan itu. Wa yad'unahu sittata ashhurin, dan mereka berdoa 6 bulan ayyataqabbala minhum, agar ibadah di Ramadan itu diterima oleh Allah. Jadi setahunan itu berdoa setelah Ramadan 6 bulan, ya Allah terima ibadah kami. 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar dipanjangkan usia sampai bulan Ramadan. Di antara doanya itu Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah selamatkan aku sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya itu bisa masih hidup di bulan Ramadan ini dan Ramadan berikutnya. Kenapa bisa perhatiannya sebesar itu? Saya ingin sampaikan sebuah hadis cukup panjang ini, 2 slide hadisnya. Di dalam Musnad Imam Ahmad, kata pentahqiqnya Syekh Syuaib Arnaud, ini status hadisnya hasan li ghairi. Kata pentahqiq ya Ahmad Syakir, Syekh Ahmad Syakir, ini sahih. Nah ini hadisnya dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, sahabat Nabi. Anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada 2 orang lelaki ya, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Majah ini disebut 2 orang ini dari Bali. Bukan Bali di sini ya, Bali di ada satu kabilah ya. Wa kana islamuhuma jami'an, dan adalah mereka berdua ini Islamnya sama-sama masuk Islam bertemu Nabi. Wa kana ahaduhuma asyadda ijtihadan min sahibi, dan adalah salah satu dari 2 orang itu lebih bersungguh-sungguh dalam hal ibadah keislamannya itu daripada yang satunya. Fawazal mujtahidu minhuma, yang lebih bersungguh-sungguh ini akhirnya ikut berjihad. Fastushhida, kemudian wafat, mati syahid. Sumama kasal akhar ba'dahu sanatan, kemudian satu sahabatnya yang kurang semangatnya ini itu tetap hidup setelah wafat temannya itu mati syahid, masih hidup setahun. Summa tuwfiya, kemudian wafat juga. Jadi ada yang satu ini semangat berjuang keras di dalam Islam, berjihad, mati syahid. Temennya yang tidak ikut, tidak selevel itulah semangatnya, tidak ikut mati syahid, masih hidup setahun. Kemudian Talhah menceritakan, fara'aitu fima yaran naimu, maka aku melihat dalam mimpi
ka'anni 'inda babil jannah, seolah-olah aku itu berada di depan pintu surga. Idza ana bihima wa qad kharaja kharijum minal jannah, ketika aku dengan keduanya, yakni dua orang yang tadi meninggal tadi, kemudian ada seseorang keluar dari surga, fa'alina lidzi tuwfiyal akhira minhuma, kemudian orang yang keluar dari surga ini, penjaga surga, mengizinkan orang yang mati belakangan. Jadi yang tidak mati syahid disuruh duluan. Tsumma kharaja fa'adzina lidzi ustushhida, kemudian keluar lagi, baru yang mati syahid disuruh masuk. Tsumma raja'a ilayya faqala li, kemudian dua orang ini kembali kepadaku dan berkata kepadaku, irji, kembalilah engkau, fa innahu lam ya'ni laka ba'd, engkau belum ada saatnya di sini, masih hidup artinya, belum saatnya masuk surga. Fa asbaha Talhatu yuhaditsu bihin nas, maka pagi harinya Talhah itu menceritakan mimpinya itu kepada manusia. Fa ajibu lidzalik, mereka semua heran. Kenapa yang mati syahid ini belakangan dimasukkan? Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cerita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, min ayyi dzalika ta'jabun, dari sisi mana kalian ini bisa heran? Ya, maka mereka berkata, ya Rasulullah, hadza kana asyadda ijtihadan. Wahai Rasulullah, ini orang yang sangat bersungguh-sungguh Islamnya, tsummastushhida fi sabilillah, kemudian mati syahid di jalan Allah, wa dakhala hadzal jannata qablahu, sementara yang ini, yang kurang ini kok bisa masuk surga duluan. Maka Rasulullah berkata, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan, bukankah yang belakangan ini masih hidup 1 tahun setelah temannya itu mati syahid? Ya, para sahabat menjawab, bala, iya betul ya Rasulullah. Wa adraka ramadhana fasamahu, kemudian bukankah yang terakhir ini masih mendapatkan Ramadan kemudian puasa di dalamnya? Para sahabat menjawab, bala. Wa shalla kaza wa kaza sajdatan fis sanah, bukankah yang terakhir ini sholat, ya, sholat ini dan ini dalam 1 tahun itu? Mereka menjawab, bala. Maka Rasulullah kemudian bersabda, falama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard, maka antara keduanya ini, kedudukan di surga itu jauhnya seperti sejauh langit dan bumi. Gara-gara apa? Satunya ketemu Ramadan lagi, satunya ketemu Ramadan. Ini mati syahid itu, apalagi ketemu Ramadan dan mati syahid di bulan Ramadan. Ini tidak diceritakan mati syahid, mati biasa. Sehingga ini menunjukkan apa? Ya, para ahli hadis memasukkan ini keutamaan Ramadan. Jangankan Ramadan, ya, di dalam hadis lain riwayat Imam At-Tabrani, kita ini selisih 1 zikir saja, amal yang lain sama, cuma 1 amalannya ini terbanyak berzikirnya, itu selisih di surganya itu luar biasa kok. Ibarat rumah itu tipenya beda, gara-gara selisih satu zikir. Ibarat kendaraan ini satunya Rubicon, satunya Atos. Selisih 1 zikir aja bisa jadi begitu. Ini selisihnya 1 tahun dan dapat Ramadan. Makanya ini para sahabat begitu luar biasa berdoa, mudah-mudahan supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Ini belum kita bahas yang pahalanya berlipat ganda itu, ya. Itu insya Allah tidak saya bahas karena sudah insya Allah hafal, karena di bulan Ramadan banyak disampaikan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebabnya mestinya kita ini bergembira, berharap ketemu dengan bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya menyambut dengan baik. Jadi sudah bersih-bersih, sudah dalam hati itu betul-betul berharap, berdoa. Yang berikutnya itu tinggal ditingkatkan amal, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan.
terutama di Ramadan. Bagaimana amal itu supaya baik, supaya meningkat? Pertama, landasi dengan benar motivasinya itu. Salah motivasi, nilainya bisa 0. Amal apa saja, sholat pun demikian. Sholat itu di sebuah hadis ada yang dapat nilai 100, ada yang dapat nilai 7 atau 9 saja. Jadi ada yang tidak dapat nilai. Tergantung bagaimana orang itu sholat, apa yang dia ingat, apa yang dia pahami, bagaimana merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati dia, kekhusyuannya. Itu sholat diperbaiki, puasa juga begitu. Dan untuk memperbaiki itu sebetulnya cuma 2. Yang pertama itu keikhlasan, yang kedua dilakukan dengan benar. Sebagaimana kata Imam Al-Fudail bin Iyad ketika menafsiri ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Beliau katakan akhlasuhu wa aswabu, yang paling baik itu yang paling ikhlas, yang kedua yang paling benar. Ditanyakan kepada beliau, ma akhlasuhu wa aswabu, apa yang maksud dengan paling ikhlas dan paling benar itu wahai Abu Ali? Kata beliau, innal amala idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal perbuatan itu walaupun dilakukan dengan benar tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah. Betul sudah puasa sampai tidak mau nelan liur kalau dulu meludah terus puasa. Kenapa menelan liur ini batal? Nah itu tidak paham itu. Sudah dilakukan tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Wa idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Begitu juga amal itu, kalau dia sudah ikhlas karena Allah tapi tidak betul, maka juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, hingga amal itu menjadi mukhlis, ikhlas dan benar. Wal khalis ayyakuna lillah. Ikhlas itu kalau amal itu dikerjakan karena Allah, was-shawab ayyakuna ala sunnah. Yang benar itu kalau dikerjakan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini landasan pertama. Amal itu mestinya dilandasi dengan 2 hal tadi. Kemudian yang kedua, amal itu walaupun kecil kalau dikaitkan dengan yang besar dia menjadi besar. Nah kan niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Ada sebuah riwayat begitu. Orang beriman niatnya lebih baik dari amalnya. Sama-sama memberi makan anak istri. Satunya niatnya ya sekedar ngasih makan. Yang satu niatnya ini memberikan haknya anak istri, kewajiban. Maka yang dapat, sebagaimana sabda Rasulullah, 1 suapan yang diberikan kepada keluarga itu dihitung sedekah, itu kalau dibarengi niat. Bayar uang untuk sekolah ya. Niatnya yang baik itu menjadi baik. Apalagi ini dikaitkan dengan amal yang besar, sebagaimana hari Ahad kemarin ya, batu bata, hanya 1 biji batu bata itu ya tidak bernilai, ya bernilainya cuma 1 biji bata. Tapi ketika dia itu terpasang dalam sebuah bangunan yang megah, nilainya jadi nilai rumah. Bukan dilihat ini nilainya batu batanya berapa, nanti saya ganti batu batanya Pak Haji. Dan bisa begitu. Jadi terhitungnya itu tak terpisahkan dari nilai bangunan itu, meskipun hanya sekedar batu bata. Kemudian mengaitkan dan mensinkronkan dengan organisasi yang mengemban amal yang besar, ini lebih lagi bisa lebih meningkat lagi pahala itu, karena kita beraktivitas ada tersinkronisasi kalau sekarang bahasanya, terkait dengan teman-teman kita yang lain. Kayak orang berterbangan gitu ya. Ada yang kita dulu biasa itu mukul terbang itu. Yang kita lakukan cuma gini, tag, nanti berapa lagi tag. Tapi yang lain ada lagi ritmenya yang lain.
Jadi walaupun kita itu sekedar begini aja, nah bunyinya jadi lain. Karena apa? Tersinkronisasi itu bunyinya. Apa bahasa sekarang? Tersinkronisasi itu. Ya. Kita cuma tag, nah tag, cuma yang lain bunyinya beda-beda. Akhirnya nyambung jadi satu irama yang bagus. Amal itu juga begitu. Ada sahabat yang sekedar bisanya ngontak real. Ada yang pinter ngajari dia. Ada yang dia dermawan, kayak Sayyidina Abu Bakar itu. Beliau banyak para budak dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan semua itu jadi sinkron ya. Kalau di bahasa Al-Qur'an itu soffang ka'annahum bunyanun marsus, berbaris ya, tersusun seperti bangunan yang tertata dengan baik. Kalau umat Islam itu bisa begitu, menguatkan begitu, iramanya tentu akan bagus. Tapi sekarang kan kadang enggak. Ada yang tag, satunya meletuskan pelembungan. Ngaco. Satunya main ngeletok-latok gitu. Kira-kira suaranya jadi seperti apa? Jadi amal itu bisa begitu kita. Ini kita amalnya kecil tapi bagian dari hal yang besar. Dan yang berikutnya, amal itu bisa upayakan mengalir terus pahalanya kalau bisa. Kalau bisa dia. Ya, kalau tadi berzikir itu begitu selesai berzikir ya sudah pahalanya selesai. Berjihad begitu meninggal ya sudah. Tapi ada amal yang mengalir terus itu maka bisa kita upayakan. Kita adalah ketika kita mati itu ada ya, yang masih mengalir. Kemudian yang berikutnya ini menolong agama Allah Ta'ala. Ini yang penting juga ya. Yang mengalir tadi ini, buat mengalir ini seperti Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka ia mendapatkan pahala sama dengan yang mengerjakannya. Nah, amal seperti ini bagus. Ngajak orang baik, ngajak orang berjuang. Kita meninggal orang masih berjuang, masih bagus. Kita dapat pahalanya. Ngajari orang, mendidik anak-anak kita kemudian baik, itu mengalir pahalanya. Jadi amal-amal seperti ini mesti kita perhatikan. Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, ya tuba liman idza mata matat ma'ahu dzunubuhu. Beruntung orang yang kalau dia mati maka dosa-dosanya juga berhenti. Wal wailut tawil liman yamutu wa tabqa dzunubuhu mi'ata sanah wa mi'atai sanah au aksar. Celaka dengan kecelakaan yang besar orang yang mati sementara dosanya itu masih mengalir 100 tahun 200 tahun atau lebih. Jadi di samping dosa yang mengalir itu tadi pahala itu juga bisa mengalir, dosa juga bisa. Sehingga mestinya kita perhatikan ini, jangan sampai kita di bulan Ramadan justru memulai pahala dosa yang mengalir terus. Yu'adzabu biha fi qabrihi, dia akan disiksa dengan dosa yang dia ngalir terus itu di kuburnya. Wa yus'alu anha ila akhiri inqirabiha, dia akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban hingga berakhirnya dosa yang dia lakukan itu. Ini di Ihya ya. Kemudian beliau mengutip itu surah Yasin ayat 12 itu ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami yang menghidupkan yang mati dan kami akan menulis apa yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas perbuatan mereka. Bikin kebijakan undang-undang yang bagus ya. Meninggal dia masih ada pahalanya. Bikin aturan yang membuat orang mudah bermaksiat
meninggal dia dosanya tetap ngalir. Dia mungkin nggak pernah berzina, tapi karena memudahkan orang melakukan itu bisa dapat persentase dari dosa perzinaan. Ya. Nauzubillah. Dan yang tak kalah penting di bulan Ramadan ini, di mana para sahabat itu juga mereka bahkan berjihad di bulan Ramadan. Banyak peperangan itu terjadi di bulan Ramadan, termasuk Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah itu di bulan Ramadan. Perang Badar tidak menghalangi mereka suasana puasa itu. Walaupun saat perang itu boleh tidak puasa nggak apa-apa. Bahkan kalau lemah, kira-kira musuh jadi menang, dia mestinya berbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maksudnya di dalam Taisirul Karimir Rahman, yakni bil qiyami bidinih. Jika kalian menolong agama Allah, yakni dengan melaksanakan agamanya. Wa da'wati ilaih, menolong Allah di sini maksudnya berdakwah, mengajak orang untuk taat kepada Allah. Wa jihadi a'dai, dan berjuang melawan musuh-musuh Allah. Wal qasdu bidzalika wajhullah, dan tujuan semua itu adalah mengharapkan karunia Allah, keridhaan Allah Ta'ala. Itu maksud menolong Allah, yakni jalankan perintah Allah, dakwah, ngajak orang taat kepada Allah, berjuang melawan orang-orang yang memusuhi Allah, dan itu semua diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Jadi kalau itu dilakukan, laksanakan, dakwahkan, perjuangkan, maka Allah akan tolong kalian. Kata Syekh Asy-Sya'di, fa innahum idza fa'alu dzalik, sungguhnya mereka kalau melakukan itu, nasarahumullahu, Allah akan menolong mereka, wa tsabbata aqdamahum, dan Allah meneguhkan langkah mereka. Maksudnya meneguhkan langkah ini apa? Ayyarbitu ala qulubihim bisabri wa tuma'ninati wassabat, yakni akan mengikatkan pada hati-hati mereka itu kesabaran, ketenangan, dan keteguhan. Jadi Allah bikin sabar, Allah bikin tenang, Allah bikin teguh. Syaratnya apa? Laksanakan, dakwahkan, perjuangkan. Kalau tidak begitu, kita bisa lihatlah ada orang kaya raya, wanitanya banyak, pengacara lagi, hartanya melimpah, tapi dia tidak bisa mendapatkan ini, tidak bisa mendapatkan ketenangan. Ada, saya dapat kiriman videonya itu. Hujan di Bali, hujan. Banyak orang dari seluruh dunia datang ke Bali untuk mencari kebahagiaan. Tapi aku sendiri belum menemukan apa sih kebahagiaan itu dan di mana untuk mendapatkannya. Lagi kepikir untuk pindah ke Bangkok, masuk di suatu pusat keagamaan atau menjadi biksu. Apakah itu salah satu alternatif? Lagi saya pikirkan. Mencari, ya tetap aja makannya nasi padang, nasi rawon, ya bahkan ikan teri paling saya suka. Kebahagiaan itu di mana sih? Aduh, susah banget sih mencari kamu. Mungkin saya di Bali ini harus mulai masuk di pusat keagamaan. Saya mau belajar atau tinggal di sana berbulan-bulan sampai akhirnya seluruh sel-sel dalam tubuhku sudah berubah. Bukan lagi seorang Hotman Paris yang selalu mencari popularitas, yang dimusuhin orang karena iri. Ya, walaupun saya lagi di Bali ini lemas, saya pandang kiri kanan nggak tahu di mana kebahagiaan itu. Tadi malam dansa sampai tengah malam, tetap aja belum bahagia.
walaupun senyum para si cantik, kiri kanan dengan ada yang lesung pipinya oke, ada yang bibirnya menarik, ya pinggangnya yang oke putih, itu kan namanya kebahagiaan. Ya, hari ini kita kencan sama satu, besok ada lagi yang lebih cantik, itu kan namanya kebahagiaan. Pusing. Ya udah, aku mau serius nih, lagi menekuni masuk di pusat keagamaan aja, menjadi kerja di sana mungkin beberapa bulan dulu untuk percobaan ya. Nanti lihat. Padahal sedang ke Bali, pesta nyaman-nyaman, banyak binian bungas-bungas katanya. Tapi mana kebahagiaan itu? Tidak merasakan dia. Apakah saya harus ke Bangkok jadi biksu dulu? Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah beri petunjuk ya, si Pak Hotman itu. Sudah nyaman coba. Dari sisi harta apa kurangnya? Ya. Binian mana kurangnya? Popularitas apa juga? Tapi apa yang dicari manusia itu? Makannya cuma gitu aja lah. Kalau Pak Haji masih bisa makan apa? Ceker ayam bisa. Ya. Sudah tua ini sudah banyak Allah kurangi nikmat. Tapi Allah katakan di sini, in tansurullaha yansurukum. Kalau kalian menolong Allah, lakukan, jalankan agama Allah, dakwah dan berjuang dengan tujuan ridha Allah, Allah yang akan memberikan di hati kalian itu, diikat oleh Allah dengan kesabaran, ketenangan dan keteguhan. Wa yusabbiru ajsamahum ala dzalik, dan Allah akan memberikan kepada tubuh-tubuh mereka itu untuk bisa menoleransi beban fisik itu Allah berikan. Allah sabarkan, bahasa di sini. Jadi orang yang sudah tua, mungkin orang menganggap nggak kuat lagi, tapi Allah berikan kekuatan itu kepada fisik mereka. Kita temukan orang yang sudah sepuh ya, datang dari Timur Tengah kadang ke sini usia 80 tahun, ngomong seharian masih kuat. Masih kuat itu. Perjalanan ke sana kemari itu masih kuat. Karena apa? Allah kuatkan fisik mereka. Jadi Allah berikan kesabaran, ketenangan, keteguhan, dan fisiknya Allah jadikan kuat. Sebetulnya bukan kuat, tapi Allah berikan tadi toleransinya itu Allah perbesar. Wa yu'inuhum ala a'daihim, dan Allah akan menolong mereka ya, menghadapi musuh-musuh mereka. Fahadza wa'dun min karimin shadiqil wa'di. Ini adalah janji dari Allah Ta'ala yang mulia, yang benar janjinya. Annalladzi yansuruhu bil aqwali wal af'al, bahwasanya orang-orang yang menolong agamanya dengan perkataan dan perbuatan, sayansuruhu maulah, maka Allah akan menolongnya. Tuannya yakni Allah akan menolongnya. Wa yuyassiru lahu asbaban nasr, dan Allah akan mudahkan baginya sebab-sebab pertolongan. Minat sabat wa ghairi, berupa keteguhan dan yang lainnya. Jadi di bulan Ramadan itu mestinya tadi kita bersih-bersih diri kita. Yang kedua, munculkan rasa ingin ya, rindu. Yang ketiga, perbaiki amal kita. Kalau bisa amal-amal yang bisa awet itu ya, saat kita mati masih berjalan. Kemudian jangan lupa aktivitas untuk menolong agama Allah Ta'ala, kita lebih tingkatkan. Ini mungkin untuk pengantar malam ini. Saya kembali ke Ustaz Maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materinya begitu luar biasa, menambah wawasan kita tentang keislaman, dan untuk mempertajam, untuk lebih paham lagi, alangkah baiknya kita melakukan sesi tanya jawab. Jadi bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya atau ingin menambahi juga dipersilakan. Persilakan. Waalaikumsalam. Pertanyaan
setelah membaca memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Apa-apa saja ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di amalan apa yang paling utama yang dilakukan setelah baca Al-Quran? Nah, nanti jawab ditambah lagi lah pertanyaan. Mungkin ada yang lain? Ya, silahkan. Maju. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan supaya bisa memperjelas gitu ya. Yang pertama, di dalam kita menjalani istiqomahan kita di dalam dakwah itu bagaimana kita kalau kita ada sedikit kurang semangat, godaan, males atau segala macam, bagaimana membangkitkan semangat itu lagi. Terus yang kedua terkait puasa itu tadi, kewajiban anak itu apakah wajib mengganti puasanya orang tua yang kebetulan kalau misalkan wafat, tapi ada beberapa tahun yang belum terselesaikan puasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Nama saya Prasetyo. Tinggal di Jalan Golok belakang SMP. ya. Terima kasih. Nggih. Nggih. Pertama tentang amalan apa sih yang paling baik dalam bulan Ramadan? Ya tadi sudah saya sampaikan, kalau sahabat itu yang amal terbaik itu kan amal menjalankan kewajiban. Ya, yang dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman ya, apa itu? Wa ma ahabbu ilayya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia menjalankan kewajiban. Jadi kalau kita level pertama, amal terbaik itu yang menjalankan kewajiban. Terus kewajiban-kewajiban itu kan banyak. Kewajiban mana yang mesti kita prioritaskan? Itu ya kewajiban yang menjadi penyebab kewajiban yang lain terlaksana. Itu kalau dalam bahasa ulama tajul furud, ya mahkota kewajiban. Dan yang kedua kewajiban yang mendesak. Bulan puasa, di rumah tidak ada beras habis, kemudian duit tidak ada, maka yang afdal ya bekerja kan suaminya itu, bekerja kan, cari pinjaman kan, itu afdalnya untuk menghidupi anak istri. Bulan Ramadan ada orang mau belajar baca Al-Quran, dia harta banyak, maka yang afdal ajari. Bulan Ramadan ya itu tadi, apa kewajiban-kewajiban kita, orang tua kita misalnya perlu dikunjungi, dirawat, maka yang afdal itu. Jadi posisikan kewajiban itu pada level pertama. Kalau ada benturan dengan yang sunnah, maka dahulukan yang wajib. Kalau tidak benturan, jangan dibentur-benturkan. Kemudian yang kedua, para ulama dulu memang menjadikan bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Mereka banyak mengkaji. Dan ada sebuah hadis, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ini. Jadi nah ini kadang salah
faham. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga sebagian orang memahami nggak ada amal yang lebih baik dari ini. Maksudnya bukan begitu. Tapi di sini ya, seperti di penjelasannya Imam Nawawi, maksudnya itu adalah min afdhalil a'mal, di antara amal terbaik. Jadi amal terbaik itu banyak. Di antara amal terbaik itu adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik perilakunya kepada keluarganya. Ada min di situ mestinya secara makna. Di antara amal terbaik itu adalah ngajarin Al-Quran, atau di sini bersikap baik kepada keluarga. Jadi seperti itu. Fakhudhifat min, dihapus min, biasa dalam bahasa Arab begitu. Maksudnya bukan yang lain nomor sekian, tidak begitu. Terus mempelajarinya itu apa cakupannya? Yang pertama itu adalah ta'allama hurufahu, mempelajari huruf-hurufnya. Jadi yang belum bisa baca, maka afdolnya belajar membaca. Benerin tuh bacaan Al-Fatihah. Antara ha dengan ha dengan kha bedakan. Antara a dengan a bedakan. Antara ka dengan o bedakan. Antara zal, dhad dengan do bedakan. Nah itu belajar huruf. Mestinya ini selesai. Selesai. Kita dulu belajar hurufnya itu waktu SD. Nanti menginjak SMP kita belajar bahasa Arabnya dulu, walaupun tidak di pesantren, ngaji duduk begini. Belajar nahwu sorof, imriti itu waktu SMP. Belajar baca huruf-hurufnya, tajwidnya waktu SD. Termasuk kemudian ditambahi belajar baca maulid. Maulid tibai ya, tadi terbangan itu kita dulu belajar, walaupun itu tidak jadi kewajiban sebetulnya, tapi karena guru kita ngajarin ya belajar untuk semakin melancarkan bacaan itu. Sehingga bulan Ramadan ini coba targetkan sampean yang mungkin baca Al-Qur'annya belum bisa, sambil, jadi bukan tadarusan tabrak lari. Huruf apa panjang pendek tabrak lari terus, yang penting khatam sekian kali, bangga. Ini kayaknya tahun demi tahun banyak begitu. Kita dulu dengan Pak D kita, memang yang ngajari kita Pak D ya, belajar Al-Quran. Bulan Ramadan biasanya balapan khatam itu ya. Jadi baca Al-Quran cepet-cepetan ya. 1/4 jam 1 juz, 10 menit. Ya, normalnya kalau kayak bacaan Sudais itu kan setengah jam mestinya ya, setengah jam 1 juz. Yang bacaan ini, bacaannya Imam Masjidil Haram itu. Kita dulu balapan. Mestinya itu mau balapan tidak apa-apa, baca cepat kan nggak salah juga ya. Baca cepat tidak salah, tapi tadi sifat huruf panjang pendek itu skalanya mesti juga, kalau mau cepat skalanya diperkecil. Bukan kemudian yang panjang jadi pendek, enggak. Cepat itu ya memang yang pendek dibaca pendek, yang panjang tetap harus lebih panjang dari yang pendek itu. Sehingga ini mestinya kita belajar tidak ada kemudian saya kan sudah tua. Saya dulu ngajari ada bapak-bapak yang sudah tua, huruf jim aja tidak bisa. Jim, jajiju. Mestinya jim ada di tengah lidah, bukan di ujung lidah seperti ja. Ja itu bukan jim, tapi jim di tengah lidah. Tapi alhamdulillah, pokoknya lidah sampai letakkan di bawah ujungnya ini, letakkan di bawah, angkat tengahnya, itu makhraj huruf jim. Akhirnya bisa, walaupun kadang masih tersalah juga. Sudah tua. Ada yang huruf fa tidak bisa, bolak-balik pa. Padahal bukan orang Sunda loh ya. Kalau katanya orang Sunda tidak bisa huruf F ya. Siapa bilang orang Sunda tidak bisa huruf
F itu fitnah. Ada orang Sunda di sini kan. Coba. Jadi kalau belajar sifat huruf, makhraj huruf, insya Allah bisa itu. Asal masih ada gigi atasnya ya. Kalau gigi atasnya tidak ada ya memang tidak bisa huruf fa itu. Atau lubang satu tidak bisa. Karena huruf fa itu gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam. Jadi fa. Kalau masih bibir ketemu bibir itu enggak, bukan huruf fa. Nah, itu pelajari. Sehingga nanti tidak ada alasan suruh jadi imam tidak berani. Ya, banyak yang nyuruh ya, ceramah tarawih atau apa. Imamnya mestinya sekalian. Jadi belajar huruf-hurufnya, tapi jangan lupa ini ya alat. Kemudian wa ta'allama ma'ani, mempelajari makna-maknanya. Dan mempelajari makna-maknanya itu lebih utama daripada mempelajari huruf. Ini di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Jadi pertama mempelajari dan ngajarin huruf-hurufnya, makhrajnya dari mana, sifatnya ini bagaimana, bagus. Level berikutnya pelajari makna-maknanya dan ajarkan. Level berikutnya lagi ya, amalkan dan dakwahkan. Ya, laisa hifdzul Quran bi hifdzil huruf, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasul. Menjaga Al-Quran itu bukanlah dengan menjaga huruf-hurufnya, walakin biiqamati hududihi, tetapi dengan menegakkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu menjaga Al-Quran. Bukan sekedar menjaga ini hurufnya bagaimana kemudian dimusabakohkan, tidak cukup itu. Ini cakupannya di sini. Menjaga hafalan ini termasuk juga menjaga Al-Quran ya. Ta'ahadu al-Qur'ana fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Jaga hafalan Al-Quran kalian, demi zat yang diri Muhammad ada dalam kekuasaannya. Hafalan Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada onta dari ikatannya. Walaupun ini nanti ya hukumnya seperti apa, ini pernah saya sampaikan di kajian. Maka dari itu kita bisa lihat di dalam sirah itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu belajar Al-Quran itu sampai berapa tahun ini? Ada beberapa riwayat itu. Ada riwayat pertama itu 8 tahun, yang kedua 4 tahun. Nah ini di dalam Al-Muwatta. Kalau ini putranya. Anna Abdullah ibn Umar makasa ala suratil Baqarah thamaniya sinina yata'allamuha. Ya. Sesungguhnya Abdullah bin Umar itu diam belajar surah Al-Baqarah itu 8 tahun. Nah. 8 tahun belajar bahasa Arab. Tidak bahasa Arab, beliau itu sudah orang Arab, ngerti bahasa Arab, pinter berbahasa Arab, tetapi menuntungakan surah Al-Baqarah 8 tahun. Nah, menghafal dan memahami maknanya dan mengerjakan isinya. Karena sahabat itu diantara adabnya beliau, ya para sahabat itu belajar 10 ayat, tidak ditambah kecuali setelah faham dan bisa mengamalkan. Tambahi 10 ayat. 8 tahun kalau di sini ini jangankan 8 tahun, itu santri itu ada yang 1 semester nambah hafalan 10 juz. Santri di sini nih. Di Darul Hikmah itu ada. Awal masuk itu sekitar 9 juz, 1 semester sudah setoran 20 juz ke atas.
Ya tidak apa-apa, tapi itu PR yang harus diselesaikan adalah bagaimana memahami itu bahasa Arabnya. Ya. Karena orang punya kemampuan menghafal ya tidak kita cegah-cegah. Imam Syafi'i aja 7 tahun hafal. Jadi ini bukan berarti Sayyidina Abdullah bin Umar ini lambat, tidak. Tapi kata Imam penulis kitab ini, Imam Az-Zarqani, kata beliau ini, laisa dzalika li bad'i hifdhihi. 8 tahun itu bukan karena Abdullah bin Umar itu lambat menghafal. Ma'adzallah, kita berlindung kepada Allah mengatakan beliau lambat menghafal. Tetapi kenapa 8 tahun? Karena beliau itu mempelajari fardu-fardunya, hukum-hukumnya, dan apa saja yang terkait dengan ayat yang dipelajari. Ya. Jadi mestinya Ramadan ini kita programkan. Pertama, yang belum begitu lancar membaca, huruf-hurufnya benerin, sambil saya rasa kalau nunggu fasih itu juga lama. Lama ndak fasih-fasih akhirnya nggak ngerti hukum, ya. Ndak begitu. Sejalan aja lah mungkin ya. Kasih waktu untuk kita belajar membaca, ya. Luangkan waktu untuk mempelajari hukum-hukumnya. Insyaallah begitu. Gimana Pak Haji? Mudah-mudahan bisa diagendakan. Yang penting bukan harus bisa, bukan ya. Yang penting itu kita belajar, sehingga kalaupun kita mati belum bisa, belum fasih, Allah catat kita ini sudah berusaha. Makanya ada kiai yang menyuruh jamaahnya sudah tua-tua suruh menghafal Al-Quran. Tujuan saya katanya bukan untuk agar panjenengan bisa hafal, tapi supaya panjenengan ini mati dalam kondisi menghafal Quran. Karena orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan dia waktu hidup. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, dalam riwayat Imam Muslim. Seseorang akan dibangkitkan sesuai dalam kondisi dia mati. Kata Al-Munawi, ya, Imam Al-Munawi di dalam Faidul Qadir, wa yamutu 'ala ma 'asha 'alaihi. Dan dia akan mati dalam kondisi sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi biasakan mungkin menghafal, biasakan atau berzikir atau yang lain. Nah di bulan Ramadan mudah-mudahan semangat ini bisa muncul. Tentunya supaya nyambung sampai ke luar bulan Ramadan. Terus apa lagi tadi? Bagaimana supaya istiqomah menghadapi rasa malas? Yang pertama, yang kedua, puasa orang tua itu ketika meninggal apakah anaknya wajib mengqadha? Ya. Nih. Kalau males bagaimana? Ya banyak caranya. Itu ada tombol hati itu. Lagu tombol hati amalkan, bukan diamalkan nyanyinya ya, tapi diamalkan isinya. Ya, bisa dengan baca Al-Quran sambil direnungi maknanya. Kan males Ustaz. Ada yang mudah itu. Ulama-ulama dulu kalau beliau kadang lagi agak down, beliau mendatangi seperti Imam Al-Fudail bin Iyad. Artinya mendatangi orang soleh. Dengan melihat Al-Fudail saja sudah semangat. Karena kenal Al-Fudail ini bagaimana dulunya bertobatnya, kemudian menjadi ulama besar pada masanya, sampai Harun Ar-Rasyid saja berkunjung kepada Al-Fudail bin Iyad. Ini Khalifah Harun Ar-Rasyid, termasuk khalifah yang ya, cemerlang lah, sampai terkenal di Indonesia kan. Cuma masalahnya disandingkan dengan Abu Nawas. Ya. Kemudian dinasihati oleh Al-Fudail bin Iyad, nangis itu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian pulang mau ninggalin duit, ditolak oleh Al-Fudail bin Iyad. Jadi wajar ketemu orang begitu, itu sudah cukup memberi nasihat. Insyaallah begitu. Cari teman-teman yang bisa membuat semangat untuk ibadah ya, karena teman itu bisa mempengaruhi.
Ya, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu berada pada agama teman-temannya. Berteman dengan bisnismen, nanti ketularan jadi bisnismen. Ketularan jadi bisnismennya. Kalau ketularan untung belum tentu. Ya, yang difikirkan itu bisnis terus nanti, karena pembicaraannya ke situ. Berteman dengan orang yang sukanya poligami, nanti bisa jadi poligami juga. Saya dulu itu hampir bukan hampir poligami ya, tapi ada link begitu. Sampai saya ketemu itu Pak Puspawardoyo itu dulu, pemilik ayam bakar Wong Solo itu, berpandiran di Hotel Batulis itu sampai larut malam, karena yang dibahas itu poligami. Jadi poligami ini Rasul anunya. Padahal poligami ya mubah. Kalau mau kuat silahkan, kalau tidak kuat ya jangan. Nanti tambah bubrah itu rumah tangga. Bayangkan kalau tiap hari ketemu orang begitu, insya Allah kan berubah itu pemikiran kita. Atau kita berhasil meyakinkan dia, ini kebalikan kan begitu. Jadi teman, penting teman itu. Kenapa orang Indonesia itu kadang ketika di luar itu banyak berprestasi? Karena temennya orang-orang yang budayanya bagus. Orang Indonesia ke Singapura itu disiplin juga mereka. Ada pengawas itu ke Singapura. Mau buang sampah sembarangan tidak berani. Kenapa? Ada tulisan didenda. Jangankan mau buang sampah ya, mau ini membuang dahak aja, melihat tulisan itu tidak berani, ditelan kembali. Itu karena apa? Budaya lingkungan. Jadi kalau di lingkungan orang-orang malas menjadi malas. Terus yang kedua, orang tua punya hutang puasa, maka ahli waris ini memang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk membayarkan, mengqadha, termasuk haji dan sebagainya.